Ya, untuk analisis IPMA menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file yang ini, klien 0911. Data, ada set data ini. Nah, ini adalah data yang sudah ditabulasikan ya. Lalu data ini kita rubah formatnya ke dalam CSV, karena nanti yang dimasukkan ke dalam aplikasi Smart PLS itu data yang sudah berformat CSV. Cara untuk membuat data yang format CSV seperti ini. Jadi kita copy dulu ini datanya. Jadi yang kita copy ininya saja ya, nama dari kuesionernya ini yang atas ini. Nah, ini kita copy seperti ini. Kita copy, kemudian file, kita buat file baru seperti ini, kita paste yang paste angka ini. Nah, setelah seperti ini kita hapus kuesioner yang ini seluruhnya, kita hapus. Setelah seperti ini lalu klik file, save as, browse. Nah, di sini kita bisa beri nama apa saja, bebas. Kemudian untuk save as tab ini kita klik ini, kita klik yang CSV UTF-8. Nah, ini CSV ya, klik seperti ini lalu kita klik save. Nah, itu adalah cara membuat file CSV-nya. Karena saya sudah buat filenya, nanti bisa gunakan file CSV yang sudah saya buatkan. Nah, ini ya, CSV Smart PLS. Kemudian setelah filenya itu file CSV-nya terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS-nya. Nah, kita buka aplikasi Smart PLS-nya. Di sini saya menggunakan Smart PLS yang versi 3 ya. Dia ada yang terbaru itu versi 4, namun untuk yang versi 4 ini untuk yang profesional masih belum stabil, jadi saya masih menggunakan yang versi 3. Setelah seperti ini, lalu kita klik new project. Kita beri nama di sini, bebas. Kita ketik saja contoh. Lalu oke. Nah, kemudian setelah seperti ini ya, double klik to import data. Nah, ini kita double klik seperti ini. Kita masukkan file CSV yang sudah kita buat tadi. Nah, ini klien 0911 CSV. Kita open. Lalu kita klik OK. Nah, ini seperti ini. Jadi seperti ini tandanya data itu sudah termuat ke dalam aplikasi Smart PLS. Ini kita bisa close saja. Kemudian kita double klik yang ini, yang contoh ini. Kita double klik. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di bagian indikator ini. Jadi indikator ini ada pengelompokan dari variabel konstruk ya. Jadi kita kelompokkan konstruk ini sesuai dengan variabel latennya. Caranya QV1 ini sampai dengan QV4 kita blok seperti ini. Jadi klik yang QV1, kemudian shift, kita klik yang QV4. Nah, kita drag seperti itu ya. Jadi kita kelompokkan sesuai dengan variabelnya. Seperti ini. Setelah seperti ini lalu kita beri nama. Kita beri nama, jadi sebentar. QV kita beri nama, QV adalah quality value, kemudian MV adalah emotional value, SV social value, ini double V
variety value, kemudian CL itu adalah customer loyalty, dan CS adalah customer satisfaction. Nah, setelah seperti ini kita buat modelnya. Modelnya kita mengikuti ini ya, mengikuti model yang sudah ditentukan. Variety value, customer satisfaction di atas, customer loyalty di bawah. Nah, seperti ini. Jadi untuk modelnya ini bisa bebas ya, nanti tinggal disesuaikan saja bentuknya. Kita rubah dulu posisi dari variable constructnya ini menggunakan menu Algin. Nah, seperti ini. Oke, setelah seperti ini, lalu kita hubungkan variabelnya. Jadi quality value ke customer loyalty, emotion ke customer loyalty, dan seterusnya seperti ini. Kemudian customer satisfaction. Nah, untuk customer satisfaction di sini kan sifatnya sebagai variabel moderasi ya. Nah, ini kita hubungkan juga. Nah, kalau untuk di Smart PLS 3 itu seperti ini ya. Jadi untuk variabel moderasi juga harus tetap dihubungkan. Setelah seperti ini, lalu kita buat hubungan dari mediasinya ini, variabel moderasinya ini. Oke. Caranya kita klik yang ini, customer loyalty ini, kita klik kanan, kemudian kita klik add moderating effect. Nah, seperti ini. Kita masukkan untuk moderator variabel. Moderator variabel ini adalah customer satisfaction ya. Customer satisfaction. Kemudian independent variabelnya kita masukkan. Yang pertama adalah quality value. Nah, seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah moderasi yang pertama. Kita di sini bisa beri nama QV bintang CS. Nah, ini artinya adalah variabel quality value yang dimoderasi oleh variabel customer satisfaction terhadap customer loyalty. Seperti ini ya. Oke, kemudian untuk yang emotional value sama caranya, klik kanan add moderating effect, moderator variable customer satisfaction, independent variable emotional value. Nah, seperti ini. Kita pindahkan ke atas seperti ini. Klik kanan rename QV bintang CS. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang keempat 3. Seperti ini. Setelah terbentuk semua untuk hubungan moderasinya, lalu kita lakukan pengujian PLS algoritma yang pertama. Jadi yang pertama itu kita lakukan uji validitas reliabilitas terhadap variabel construct dan latennya. Caranya klik calculate, lalu PLS algorithm, restart calculation. Nah, kita langsung ke auto loading. Nah, di auto loading ini nilai yang direkomendasikan adalah 0,70 dan nilai rentang toleransinya dari 0,40 sampai dengan 0,40 sampai dengan 0,70. Jadi minimal, batas minimalnya itu adalah 0,40. Nah, di sini kita bisa lihat masih ada variabel yang
di bawah 0,70 itu ditandai dengan warna merah seperti ini. Kemudian selain dari auto loading, kita lihat juga nilai dari construct reliability and validity. Nah, di sini kita bisa lihat untuk reliabilitas konstruknya ini sudah dinyatakan reliable. Namun untuk validitas dari konstruk ini ada satu variabel, yaitu variety value, yang masih di bawah atau sama dengan 0,5. Ini warnanya merah. Nah, untuk AVE ini harus di atas 0,5. Maka kita harus keluarkan indikator yang ada di variety value ini. Kita kembali ke auto loading. Variety value yang ini. Nah, kita keluarkan indikator yang memiliki nilai terkecil. Ini adalah VV4 ya. VV4 ini nilainya terkecil. Nah, kita kembali ke modelnya. VV4 kita hapus, kita delete seperti ini, lalu kita running ulang. Seperti ini. Nah, ini sudah sesuai dengan kriteria ya. Jadi untuk validitas konstruknya sudah bagus, sudah hijau semua, dan reliabilitasnya juga sudah hijau semua. Namun di sini pada bagian auto loading masih terdapat yang merah. Namun ini sudah berada dalam batas toleransi yang diperbolehkan. Oke, kita kembali ke model tadi. Nah, kita rapikan dulu. Kita ini bisa save. Nah, kemudian setelah seperti ini kita close dulu. Kita bisa lakukan pengujian outer model yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah yang sudah dieliminasi yang tadi ya. Pass algorithm, start regression. Nah, ini adalah untuk pengujian yang kedua. Sama seperti tadi. Jadi masih ada yang merah. Jadi untuk auto loading ini untuk uji validitas dari variabel konstruknya. Kemudian construct reliability and validity. Untuk AVE adalah validitas untuk laten, dan ini adalah reliabilitas untuk variabel latennya. Ini sudah memenuhi semua. Kemudian kita lihat di discriminant validity. Nah, untuk discriminant validity, untuk lebih mudahnya nanti kita bisa lihat di sini aja di interpretasi yang sudah saya buat. Jadi untuk discriminant validity ini ada 3 metode, namun saya ini menggunakan satu saja. Jadi ada 3, tinggal dipilih satu. Di sini saya menggunakan von Lecker kriteria. Nah, cara membacanya, jadi ini harus lebih besar ke variabelnya dia sendiri. Ini bentuknya adalah matrix ya. Nah, kita contohkan saja yang ini ya. Emotional value ini jika dihubungkan dengan variabelnya sendiri, EV ini memiliki nilai 0,868. Nah, ini jika dibandingkan dengan variabel lainnya, maka akan lebih besar ke variabelnya sendiri. Nah, itu bisa dikatakan bahwa untuk variabel EV ini tidak terjadi gejala multikolonialitas. Seperti itu untuk cara membacanya. Kemudian untuk inner model, pengujian inner model ini yang kita lihat adalah nilai VIF-nya. Kembali ke mulai tadi. Nah, ini VIF yang kita gunakan adalah inner VIF ya. Nah, inner VIF ini batas maksimalnya adalah 5. Ini seluruhnya sudah di bawah 5, maka tidak terjadi gejala multikoloritas. Kemudian pengujian untuk R-square atau coefficient of determinant. Kita klik saja di sini R-square. Jadi R-square ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel ini, variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini variabel Y ini ada customer loyalty. Jadi besaran pengaruh variabel X terhadap customer loyalty itu sebesar 0,751 atau 75,1%. Sedangkan sisanya ini dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Kemudian setelah mengetahui nilai R, kita lihat juga nilai dari ini ya, nilai dari Q square. Nah, caranya untuk Q square ini nanti
kita lihat dulu yang F dulu ya. Nah, F itu ini ya, F square. Nah, ini untuk interpretasi nanti bisa dilihat di sini. Kemudian kita uji dulu Q square-nya. Caranya kita kembali model yang tadi. Nah, untuk pengujian Q square itu klik calculate, kemudian pilih menu blindfolding seperti ini, lalu start calculation. Nah, ini adalah nilai Q square-nya yang dilihat ini ya, customer loyalty ini. Untuk interpretasi nanti bisa dilihat di sini. Jadi hampir sama dengan bagaimana interpretasinya dengan R. Nah, kemudian setelah melakukan pengujian tersebut, kita uji hipotesisnya. Nah, caranya kita kembali ke model yang tadi, klik calculate, kemudian bootstrapping. Nah, seperti ini, lalu start calculation. Ya, seperti ini untuk pengujian hasil dari pengujian hipotesisnya. Jadi yang kita perhatikan adalah nilai dari original sampel dan nilai dari p-value-nya ini. Nah, original sampel ini menentukan arah hubungannya positif atau negatif. Kalau misalkan ini tidak ada tanda negatif, maka arah hubungannya positif. Jika ada tanda negatif, berarti arah hubungannya adalah negatif. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa ketahui hubungan antara customer satisfaction dan customer loyalty itu memiliki p-value sebesar 0,00. Artinya customer satisfaction memiliki pengaruh positif. Nah, dilihat dari sini ya, for example, memiliki pengaruh positif signifikan. Nah, seperti itu. Dan kemudian untuk variabel ini, jadi yang ini yang ada tanda bintang ini, EVCS ini adalah hubungan dari moderasinya ya. Jadi untuk moderasi ini, jadi ini emotional value terhadap customer loyalty memiliki pengaruh positif signifikan. Namun pada moderasi customer satisfaction di sini, jadi pengaruh variabel emotional value terhadap customer loyalty yang dimoderasi oleh customer satisfaction ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Jadi intinya variabel customer satisfaction ini tidak dapat memoderasi hubungan antara emotional value dan customer loyalty. Jadi seperti itu untuk cara membacanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengujian IPMA. Kita kembali ke model yang tadi seperti ini. Caranya klik calculate, kemudian ini ya, klik ini IPMA ini. Nah, di sini target construct-nya kita masukkan customer loyalty. Start calculation. Seperti ini hasilnya. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah total effect. Ini tabel dari total effect ini. Jadi total effect ini bisa dilihat variabel mana yang memiliki apa ya istilahnya yang paling penting lah. Nah, paling penting ini ditunjukkan dengan nilai dari total efeknya ini yang paling besar. Seperti ini, di sini kita bisa lihat kalau customer satisfaction ini memiliki nilai total efek yang terbesar dibandingkan dengan variabel lainnya. Maka dalam model ini customer satisfaction ini memiliki peranan yang paling dominan atau paling penting. Selain itu, kita lihat juga dari performance ya, LV performance-nya ini seperti ini untuk LV performance. Jadi untuk LV performance ini digunakan untuk melengkapi tabel saja. Nah, ini untuk melengkapi tabel saja. Nah, yang paling penting adalah ini ya, untuk peta kuadrannya ini. Jadi peta kuadran ini nanti dibagi menjadi 4 kuadran. Nah, itu dari mana? Nanti dari sini. Ini diklik saja. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Seperti ini, lalu dibagi menjadi 4 kuadran. Nah, di sini setelah dibagi menjadi 4 kuadran, kita ketahui kalau Q1 ini ada 1 ya. Di customer satisfaction Q1
Q1 ini sebagai apa. Nah ini di sini sudah ada cara membacanya. Jadi Q1 ini merupakan faktor terpenting ya. Q2 ini yang agak penting, Q3 tidak terlalu, dan Q4 ini sangat tidak penting seperti itu. Jadi pada model ini dapat kita ketahui kalau customer satisfaction itu memegang peranan penting dalam meningkatkan meningkatkan ini ya, customer loyalty ya. Seperti itu untuk pengujiannya. Sekiranya nanti masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih.